Iya, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali pokoknya. Soalnya yang lain banyak yang udah selesai. Cedera, selesai iya, Mas. pensiun selesai. Kalau nggak gitu ya tinggal main-main biasa itu. Wah, seneng aja Mas ya. Udah nggak semaksimal dulu. Oke, teman-teman, ngeri ya. Ngeri banget cedera itu. Yang ditakutkan semua atlet dan semua cabang olahraga itu adalah cedera lutut. Kadang-kadang cedera lutut itu cedera yang menipu Mas ya. Iya. Seolah-olah enak Mas ya dipakai, ternyata dipakai ngotot sidik. Goyang. Oh ya lagi seperti itu teman-teman. Oke, Kalau Mas. ankle masih bisa dipaksa kan? Masih ya? Ankle masih bisa dipaksa. Kalau lutut, aduh. Padahal ankle dulu saya retak juga pernah. Itu makanya saya bisa menceritakan karena ada contoh nyata. Saya sendiri juga mengalami. Jadi ankle saya retak itu nggak bisa dibohongi. Tapi kalau cedera lutut itu dia yang membohongi kita. Jadi seolah-olah cedera lutut ini ngomong sama kita, seolah-olah bilang gini, wes mari sikilmu senak aku sekuat, tapi giliran dipakai ngeyel ngotot umat, akhirnya kita nyesel, semakin parah Ya. selesai karir seperti itu teman-teman. Kalaupun karir lanjut mungkin nggak bisa maksimal Mas. Nggak maksimal deh. Nggak maksimal teman-teman, nggak maksimal. Oke, setelah dari itu Mas ya berarti 1 tahun Mas ya. 1 tahun saman fokus penyembuhan itu Mas ya. Iya. Nge-gym saman lakukan, sepedaan, renang, termasuk terutama untuk fisioterapinya saman lakukan. Setelah itu saman kemana Mas? Otomatis sudah ibaratnya untuk rasa trauma itu ibaratnya tinggal sudah 80-90% lah. Saman sudah berani Itu dulu masih di Tuban itu. Jadi karena selama di Tuban tuh mulai cedera sampai sembuh itu di Tuban. Dulu ada cerita itu Mas. Waktu lolos divisi utama itu otot udah sekitar 60-70%, tinggal traumanya. Itu masa-masa persiapan 2015 itu sebelum liga dibekukan. Oh iya. Itu sempat dicoba sama Gresik dulu, Gresik United. Nah, saya ini masih kondisi fisik semua mental itu masih 60% lah, 60% ya. Langsung dipasang Mas. Itu manajemen pelatih langsung minta ya? Iya pelatih. Nah, Saya pelatih ditanya, siap nggak? Saya jawab, oke coach saya siap tapi terakhir aja. Aku bilang udah, saya terakhir aja coach 5 menit lah buat ngelatihan ini coach. Oh enggak, kamu di awal aja. Yang dilawan Zuma Bos. Berarti inti Mas ya? Main inti. Main inti lawan Gresik United. Gresik United. Itu namanya kan masih Gresik United. Masih Gresik United. Itu waktu masih ada itu. Main Zumafo itu besar. Divisi apa Mas? Divisi Tuban itu divisi utama. Divisi utama, terus Gersiknya ISL. ISL teman-teman. Jadi ya. adalah Awal mula cedera lutut ini dipaksa. Iya. Inti bisa. Inti udah dibilang Iya, Mas. main terakhir aja Coach. Malah di main pertama kan. Lawan Jumafo teman-teman ya. Main baru 5 menit, 10 menit Jumafo ini angkat celana itu. Wah, lihat kakinya takut. Nyerah ya, Coach kan. Oh, kakinya Jumafo hitam. Lihat kaki Jumafo besar gini. Besar, mental sama. Orang kalau bawa apa namanya bawa balok mungkin dipukul dipikir ular. Bercanda teman-teman ya, bukan masalah apa-apa, bercanda. Saman itu mainan gimana Mas? Minta ganti atau gimana? Minta ganti saya. Minta ganti ya, karena Main daripada resiko Mas. Daripada resiko. Lihat aja udah, wih ngeri. Iya teman-teman, bukan masalah mental lawannya siapa-siapa, bukan masalah itu teman-teman. Hanya karena apa? Takut teman-teman ya. Jadi takut kalau tambah parah karir selesai, tambah kita masa depan kita tambah nggak jelas. Lebih baik kita apa adanya. Istirahat. Gitu Mas ya. Banyak istirahat ya. Jangan dipaksa lah pokoknya kalau gitu. Dan teman-teman, oke. Debut ya, minta mainnya 5 menit ya, tapi bener sampean Mas. Akhir ataupun main di awal sama-sama 5 menit. Sama aja. Keren teman-teman. Oke, setelah dari situ Mas. Setelah dari situ ya itu masih tuh 2015 itu dicoba yang itu liga dibekukan itu. Oh iya dampak liga beku itu ya. Nah, liga beku 2015 itu sampai 17 saya itu. Habis itu sampai degradasi lagi tuh Tuban. Persatu Tuban itu Saman juga masih di sana masih 2017 itu degradasi. Nah, 2018 saya ke Jogja. PSIM Jogja Mas. PSIM Jogja 18.
PSM Jogja teman-teman. Itu Liga 2 Mas ya? Liga Sudah 2. Liga 2 ya? Kedua itu. Oke, dari sana itu berapa musim Mas? Sebenarnya 2 musim, tapi satu musim tuh. 2018 itu di PSIM, 19 ya. di Persis Solo, Persis Solo. 19 2020 kemarin balik ke Jogja, ke Jogja lagi. Keren ya, kutu loncat teman-teman ya. Sini. Bisa Jadi ke rival itu. bener. Dari PSIM Jogja, terus pindah ke Persis Solo, terus pindah lagi ke PSIM Jogja. Keren banget Mas Eka Anggir. Mungkin teman-teman yang ada di Solo, di Jogja, di Sleman sudah ngerti karakter mainnya Eka Anggir. Keren. Pokoknya memang ujian hidup itu termasuk latihan kita teman-teman. Ini Mas ya. Betul. Larinya cepat berarti ujian hidupnya itu cepat. Badannya besar ini berarti dulu rekoso gitu. Oh, berarti Mas Kalwa itu rekoso banget. Mas Kalwa. Oke. Dari Persis Solo Mas ya. Persis Solo balik ke PSM Jogja itu kemana lagi Mas? Terus ini terakhir di 2021 di Jepara ini. Ini terakhir dalam arti bukan karirnya Mas ya. Tahun ini tahun terakhir. Maksudnya bukan tahun terakhir ya. Tahun ini di Jepara. Tahun ini karirnya di Jepara. Persijap Jepara ya teman-teman, karena ada pandemi Coro ini. Iya, Coro banget teman-teman ya. Kita aja mau olahraga susah. Padahal itu imun kita. Iya. Imun kita di rumah memang greges semua. Greges banget teman. Oke, teman-teman di mana Persijap Jepara Mas ya. Untuk saat ini belum ada persiapan lagi Mas ya? Belum. Masih nunggu PPKM. PPKM diperpanjang terus teman-teman. Sama kabar liga. Nggak tahu ini jalan September apa enggak. Jadi belum ada informasi di Jepara Mas ya? Belum. Oke teman-teman. Mas Eka Anggir teman-teman ya. Memang keren teman-teman, dari kecil itu sampai jenjang profesional memang mentalnya sudah teruji teman-teman ya. Bukan sembarang pemain yang sudah pernah mengalami cedera lutut, apalagi kelasnya ACL itu untuk kembali ke profesional Mas ya, itu banyak yang memilih untuk pensiun malah. Iya. Banyak banget teman-teman. Makanya Mas Eka Anggir ini masih bisa bersaing di profesional itu sudah sangat keren dari sangat segi bersyukur. mental. Bener. Mungkin ada dari doa orang tua itu Mas ya. Iya, penting itu. Kita kan nggak ngerti Mas ya. Doa dari orang tua akhirnya semua karir kita itu diperlancar. Itu teman-teman. Ada lagi Mas ya untuk itu di Persijap Jepara itu berarti untuk baru musim ini Mas ya. Baru ini teman-teman. Baru musim ini. Sekarang kesibukannya di rumah main bola, mungkin reuni sama teman-teman lokal aja. Fun game kita lokal aja, momong bukan sama kayak kalau momong. Fun game itu berikutnya. Yang penting momong dulu. Yang penting momong dulu. Susah banget teman-teman. Jadwalnya mereka berdua nih susah. Kan? Ya kalau kita telepon di mana Ger? Momong. Momong itu keren ya, keren. Kalau saya nilep, saya juga punya putra baru satu, saya tilep. Mungkin saya titipkan ya, ini kan termasuk itu Mas ya. Coba berusaha memberi inspirasi adik-adik kita. Oke Mas, sekarang pesan Saman untuk pemain muda Mas. Pemain muda terutama untuk pemain Bojonegoro dan untuk pemain-pemain yang mengalami cedera seperti Saman ini Mas. Pesannya itu pokoknya yakin aja sama diri kita sendiri itu. Kita itu nasib kita nggak ditentuin sama orang lain. Kita kerja keras sendiri, nggak mungkin kan orang lain kerja kita yang sukses, kita kerja orang lain sukses, bukan nggak mungkin. Pokoknya yakin, positive thinking, terus semangat lah pokoknya. Apalagi situasi liganya sekarang kayak gini teman. Kita mau kayak jadi anak muda, bukan anak muda ya, anak-anak sekarang SSB itu olahraga main bola ikut SSB mau kemana loh, takutnya berpikiran seperti itu. Makanya tapi masing-masing dari anak sih pokoknya yakin lah.
Yakin Mas ya? Yakin positif. dengan pilihan juga Mas. Iya. Yakin kamu bisa. Yakin kamu pasti jadi apa yang dicita-citakan itu, percaya sama diri sendiri, Bu. Yang penting itu berarti yakin itu masuk kategori niat Mas ya. Niatnya. Berarti niat itu harus dibarengi dengan usaha Mas ya. Namanya kita berproses. Jadi ya bener-bener mulai dari nol itu sampai harus melewati proses itu dan harus konsisten. Konsisten, Bener ya? betul. Nggak bisa kalau kata Mas Kalwa, mie instan aja masih butuh proses untuk dimakan ya, apalagi kesuksesan itu teman-teman. Benar Mas ya? Betul. Kadang-kadang Mas Kalwa itu masukannya keren ya. Kadang-kadang nggak masuk. Kadang-kadang nggak masuk. Oke teman-teman. Mas Rah Eka Angger itu pesan dari Mas Rah Eka Angger untuk adik-adik yang berusaha atau punya cita-cita menjadi pesepak bola. Itu aja Mas ya? Iya, itu aja. Oke, sekarang untuk yang cedera Mas, pesannya. Saya anggap sama ini sudah sembuh total Mas. Mungkin kalau dari segi mental bisa sambil berjalan lah. Iya. Kalau cedera gini sih, kalau saya tunggu sebentar. Sebentar. Ada telepon. Ya. Ada telepon deh. Telepon dari mama. Yang punya riwayat cedera seperti Saman itu seperti apa Mas? Kalau pesan saya sih ya sama aja sih, makanya yakin sama diri sendiri. Yakin Mas ya? Iya, Yakin kalau pasti kita sembuh gitu Mas ya? pasti sembuh. Tapi jangan salah penanganan pokoknya Mas. Oh, Itu kalau saran dari saya sih pribadi, kalau udah persendian lah, cedera persendian, nggak usah lah terlalu dibawa ke sana, pijet sana, pijet sini. pijet sini. Iya. Banyak orang yang megang tambah gak karu-karuan. Iya, malah nggak karuan. Mending ke fisio, ke medis lah istilahnya. Langsung ke medis. Kalau saya pribadi lebih ke medis. Itu sarannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu Mas, setelah cedera itu kan otomatis sudah sangat bersyukur banget Mas ya, sudah bisa main bola lagi. Oke, gitu Mas ya. Iya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ngobrol santai kita dengan Mas Rah Eka Angger. Jadi nanti banyak request yang insya Allah akan berusaha kita penuhi, karena waktu Mas ya, waktu juga banyak jadwalnya pemain-pemain ini sibuk teman-teman ya. Dan sebentar lagi liga dimulai juga, teman-teman pasti sudah balik ke klub masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga channel ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin pengen berkarir sepak bola, atau mungkin bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi Mas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Bukan kaleng-kaleng teman-teman ya, narasumber kita Rah Eka Angger ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri obrolan ini sesuai jargon Tawas Ibrahim Channel, jadi seperti ini teman-teman ya. Teruslah berkarya, berusahalah untuk tidak berharap pada negara Mas ya. Nek kene njaga negara engko gak oleh bantuan. Gak oleh. Ngene, gak oleh apa ngene, negara terus disalono. Punyalah mental piye carane cari solusi seperti itu Mas ya. Betul. Saman mantuk-mantuk tok. Oke teman-teman, mungkin kalau mau promosi punya channel atau nggak punya Mas? Nggak ada. Ya, silakan, kalau saya nggak maksa sih. Monggo kalau mau promosi. Ya, nggak ada. Jangan lupa subscribe aja Tawas Ibrahim Channel. Keren teman-teman ya. Good job teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.